Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali di dalam level yang baru untuk Mufid Islamic Academy, yang di dalamnya kita akan membahas buku 4 Kaidah Memahami Kemusyrikan yang kami terjemahkan dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' min Syarhi Mutunil Aqidah. Al-Qawaid Al-Arba' merupakan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini salah satu dari masterpiece beliau yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan diajarkan di berbagai negara. Al-Qawaid Al-Arba' kemudian disyarah oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala dan dikumpulkan dalam sebuah kitab karya beliau, yaitu Syarah Mutunil Aqidah. Dan Syarah Mutunil Aqidah ini yang memuat Syarah Al-Qawaid Al-Arba', kami terjemahkan bagian Al-Qawaid Al-Arba'nya saja. Dan jadilah buku yang akan kita bahas pada level ini, bukunya seperti ini. Dan untuk memulai pembahasan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' di Mufid Islamic Academy ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yaman hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, muslimin muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Terutama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmatus sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dunia dan juga agama kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, berkaitan dengan diddut tauhid, lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada para pelakunya. Oleh karenanya, kita mesti mempelajari tentang bahaya-bahaya daripada kesyirikan sebagai motivasi bagi kita semua untuk lebih semangat di dalam mempelajari at-tauhid dengan beragam macam perinciannya.
Karena sesungguhnya dua perkara ini dua perkara yang sangat besar ya di dalam kehidupan manusia. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia benar-benar memahami tentang hakikat tauhid dan dia pun sungguh-sungguh di dalam mempelajari tentang hakikat daripada kesyirikan. Dan dua perkara ini ketika kita gabungkan, maka insyaallah ta'ala akan menjadi bekal yang sangat besar bagi kita semua, sehingga kita menjadi ahli tauhid dan kita terselamatkan dari kesyirikan. Dan inilah sesungguhnya hakikat daripada nilai-nilai ketakwaan yang paling besar. Kita sama-sama mengetahui bahwa takwa itu adalah ayyaj'alal abdu bainahu wa baina adzabillahil wiqayah bimtithalil awamir wajtinab nawahi. Yani usaha seorang hamba, kesungguhan seorang hamba di dalam membentengi dirinya, ya di dalam melindungi dan menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah terbesar adalah perintah tauhid. Kemudian larangan yang paling besar adalah larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat daripada ketakwaan. Ketika seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Dari sini kita pun memahami bahwa sesungguhnya ketakwaan itu tidak semata kita mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini itu manfaat, maslahat dan penuh dengan kebaikan. Namun juga nilai-nilai ketakwaan adalah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengetahuinya. Maka asas dalam ketakwaan itu adalah ilmu. Asas dalam ketakwaan adalah ilmu. Kata sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna amilan." La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai engkau menjadi orang yang berilmu. Jadi asas ketakwaan itu adalah ilmu. Dan engkau dengan ilmu ini tidak akan menjadi orang yang jamil, tidak akan menjadi orang yang baik, yang selaras antara lahir dan juga batinnya, yang cocok antara zahir dan batinnya, kecuali ketika engkau mengamalkan ilmu. Maka ilmu tentang ma'rifatut tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ilmu tentang memahami kesyirikan, ini sebesar-besar ilmu, semulia-mulia ilmu, seagung-agungnya ilmu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin sekalian, sesungguhnya di dalam pepatah Arab dikatakan, "Araftu syarra la li syarrin walakin li tawaqqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, namun aku mengetahui keburukan itu dalam rangka menjaga, melindungi diri supaya tidak terjerumus ke dalam keburukan. Faman lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Karena siapa yang tidak mengetahui tentang keburukan sangat dikhawatirkan dan sangat rawan sekali dia itu terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Nah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas ya di antara bahaya dan juga keburukan syirik. Yang pertama, syirik itu merupakan kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang terbesar. Kenapa syirik dikatakan kezaliman? Bahkan kezaliman yang paling terbesar. Karena sesungguhnya sebagaimana yang kita pahami, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kezaliman. Nah, di antara sekian banyak jenis kezaliman, di antara sekian banyak macam dari kezaliman, maka sesungguhnya kezaliman terbesar adalah ketika seseorang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berarti mempersembahkan peribadatannya bukan kepada yang semestinya. Ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah mengatakan di surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang terbesar. Kemudian yang kedua, di antara bahaya kesyirikan, pelakunya itu akan kekal di dalam neraka. Ini bahaya yang sangat besar. Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal di dalam api neraka jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallah alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas sekali bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik, Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya. Kalau haram masuk surga, berarti orang ini tempatnya di neraka. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu sebagai orang-orang zalim. Dan Allah nyatakan bahwa orang zalim itu tidak akan memiliki seorang penolong pun. Maka berhati-hatilah dari kesyirikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan ini adalah dosa yang sangat berbahaya sekali bagi umat manusia dan dosa yang bisa mengantarkan kepada siksa yang kekal di dalam api neraka. Dari sini kita memahami bahwa kalaulah seandainya tidak ada bahaya yang lain dari kesyirikan kecuali bahaya yang ini, yakni syirik itu menjadikan seseorang akan masuk ke dalam api neraka dan dia haram masuk ke dalam surga, maka tentu ini sudah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian bahaya yang ketiga, syirik itu menghapuskan amal saleh dan juga pahala amal saleh tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan kepada mereka segala amal yang pernah mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya yang semestinya juga kita perhatikan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia ini, jangan semata kita semangat melakukannya saja. Tapi mesti ada muhasabah, mesti ada hitung-hitungan. Apakah ibadah yang kita lakukan itu, apakah amal soleh yang kita kerjakan itu benar-benar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Benar-benar bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah pahalanya nanti akan benar-benar kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang muslim mesti punya rutinitas muhasabah tentang amal-amalnya, tentang ibadah-ibadahnya. Seorang muslim mesti mengecek
setiap amal ibadahnya, setiap amal solehnya. Apakah ada hal-hal yang bisa merusak amal soleh itu? Ataukah ada hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan membatalkan pahalanya? Coba dicek ya, apakah ada kesyirikan? Bagaimana niat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kondisi hati kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah bersih dari yang namanya kesyirikan? Sudahkah hati kita ini selamat dari yang namanya riya, ujub, takabbur dengan amal kebaikan kita? Nah, ini semua harus menjadi perhatian kita. Masing-masing ya muslim selayaknya mengecek ya kondisi ibadahnya, amal solehnya, sehingga benar-benar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang bersih ya dari kesyirikan, amal yang bersih dari kebid'ahan, dan juga amal yang bersih dari campuran dosa dan juga maksiat. Berikutnya yang keempat, di antara bahaya kesyirikan, syirik itu menghinakan diri pelakunya. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah menghinakan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kita telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan unsur zahir dan juga batin. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan akal, dengan hati nurani. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, dan fitrah manusia adalah fitrah Islamnya, fitrah imannya, fitrah kebaikannya. Maka ketika fitrah ini kemudian dirusak, berarti sama saja kita sudah merusak apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Fitrah manusia itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang hak, sebagai satu-satunya sesembahan kita. Maka ketika orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah merusak fitrahnya dan dia telah merusak kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Kemudian, di antara bahaya kesyirikan, syirik itu sarangnya khurafat. Jelas ini. Karena ketika orang melakukan kesyirikan, maka syiriknya ini tidak punya landasan, hujjah yang kuat. Beda dengan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan tauhidnya berada di atas hujjah yang sangat kuat. Baik secara syariah, dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah, juga secara akliyah, secara akal manusia yang sehat, juga secara fitrah manusia. Beda dengan kesyirikan. Kesyirikan ini nggak punya landasan sama sekali. Maka yang ada adalah prasangka, yang ada adalah hayalan. Kemudian menghubung-hubungkan sesuatu, ya, satu perkara dengan perkara yang lainnya tanpa pernah ada keterikatan yang kuat di antara keduanya. Nah, itulah khurafat, itulah takhayyul. Dan ketika orang gandrung kepada perbuatan syirik, ya, kepada dunia kesyirikan, maka hidupnya, jiwa raganya akan dipenuhi dengan khurafat dan juga takhayyul. Kemudian yang keenam, syirik itu menghancurkan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah,
fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Cabang yang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk salah satu cabang iman. Perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi SAW menegaskan bahwa cabang iman yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan inilah hakikat daripada tauhidullah. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Maka ketika orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, telah hilang cabang iman yang paling tinggi pada dirinya. Maka syirik itu menghancurkan keimanan. Kemudian syirik juga merupakan sumber ketakutan. Dan ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu sumber keamanan. Tauhid itu sumber ketenangan, kedamaian, jiwa dan juga raga, dunia dan juga akhirat. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini yang diamanahi untuk mengelola alam dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa manusia akan kokoh agamanya, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takutnya akan Allah ubah, akan Allah ganti dengan rasa aman. Apa Allah katakan di ujung ayatnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Syarat untuk mendapatkan itu semua adalah mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti untuk mereka rasa takut mereka itu dengan rasa aman. Ketika apa? Ketika mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Maka kalau orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan dipenuhi dengan rasa takut. Dia tidak punya sandaran yang kokoh untuk jiwa dan raganya. Dia bersandar kepada makhluk yang dhaif. Dia bersandar kepada auham, ya, hayalan-hayalan, sesuatu yang disangka dan juga diduga tanpa ada keyakinan yang mendalam, keyakinan yang kokoh pada dirinya. Wal iyadzubillah. Coba lihat ya orang-orang yang gandrung dengan dunia kesyirikan. Mereka pakai jimat, mereka pakai sihir, mereka pakai segala sesuatu yang menjadi atribut kesyirikan. Lihat bagaimana jiwa dan raganya. Dia tidak berada di atas keyakinan yang kokoh. Dia tidak berada di atas kekuatan di dalam jiwa dan raganya. Sebagaimana ya sifat makhluk. Makhluk ini adalah hamba yang lemah. Ya, makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Maka ketika orang menjadikan sandaran jiwa raganya adalah makhluk, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyandarkan jiwa dan raganya kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang dhaif, dan tentu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka, baik untuk jiwa, untuk raga mereka, untuk dunia, dan bahkan untuk agama mereka. Kemudian berikutnya, di antara bahaya daripada kesyirikan, membuat orang itu malas dan selalu ingin mencari dunia dengan cara yang instan. Karena mereka tidak iman kepada rububiyah Allah. Mereka tidak iman kepada kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala itu maha memberikan karunia kepada hambanya. Sehingga ketika seseorang tidak meyakini ini, jadilah dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Dia datang ke tempat-tempat keramat, ya, dia datang ke tempat-tempat pesugihan, ya, karena
tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi rezeki. Dan lihatlah fenomena di zaman kita saat ini. Banyak sekali manusia yang imannya rusak, bahkan imannya hilang. Mereka menyatakan bahwa kalau saya mencari rezeki yang halal, ini banyak sekali saingannya. Zaman sekarang zaman yang susah untuk mendapatkan penghasilan. Maka kemudian mereka menempuh cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah, sebagian mereka justru terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka datang kepada dukun, mereka datang ke paranormal, mereka datang ke tempat-tempat keramat hanya ingin mendapatkan limpahan rezeki. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua. Kemudian berikutnya, di antara bahaya kesyirikan, syirik itu memecah belah persatuan umat. Karena umat Islam bersatu di atas tauhid. Umat Islam bersatu di atas al-imanu billah. Maka ketika orang melakukan kesyirikan, ini akan menjadikan umat itu terpecah belah. Kenapa? Karena sesembahannya jadi selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahannya banyak. Seharusnya manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia beribadah kepada selain Allah, ada satu orang beribadah kepada batu, yang lainnya beribadah kepada pohon, yang berikutnya beribadah kepada jin, yang lain juga ada yang beribadah kepada laut, kepada gunung, kepada hutan, bahkan sebagian orang beribadah kepada binatang. Wal'iyadzubillah. Maka umat akan terpecah belah. Seharusnya mereka bersatu di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ketika mereka berbuat syirik, terpecah belahlah mereka. Allah katakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yakni orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi bergolongan-golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita bagaimana karakter dari orang-orang syirik. Orang-orang musyrik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti terpecah belah. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya. Seharusnya sesembahan itu satu, hanya Allah semata. Ketika orang menyembah yang lainnya, maka berpecah belahlah umat manusia ini. Dan tentu ini merupakan sumber dari kelemahan. Yang terakhir, di antara bahaya kesyirikan, syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat dan meninggalkannya sejauh-jauhnya. Dan inilah poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Seharusnya poin ini sebagaimana poin-poin yang lainnya menjadikan kita memiliki rasa takut kepada satu dosa ini, dosa syirik. Bahkan dikatakan bahwa jika tidak ada bahaya syirik, kecuali memasukkan pelakunya ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalau tidak ada bahaya syirik, kecuali orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni dosa-dosanya, maka itu sudah cukup sebagai sesuatu yang menakutkan bagi kita semua. Dan dari sinilah sesungguhnya kita semakin sadar betapa pentingnya kita memahami hakikat daripada kesyirikan
sebagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam memahami hakikat daripada tauhid. Dua perkara ini harus menjadi ilmu yang prioritas bagi kita semua. Bagaimana kita memahami hakikat tauhid dengan beragam rinciannya, dan kita mengetahui hakikat daripada kesyirikan dengan beragam rinciannya. Semoga dengan itu kita memiliki kalimat syahadat la ilaha illallah dan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah yang benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu menjadi pondasi yang sangat mendasar sekali untuk bisa diterimanya amal-amal soleh kita yang lainnya. Karena sesungguhnya salat, ibadah puasa, zakat, haji, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah, sesungguhnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika pondasi dasar dari amal ibadah itu semua tidak ada pada diri kita atau rusak pada diri kita. Maka pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang syirik, pelajaran tentang sunnah dan juga bid'ah ini merupakan ilmu yang sangat mulia, ilmu yang seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Karena itu semua akan menjadikan syahadat pertama kita menjadi kokoh di dalam jiwa dan raga kita, sehingga insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita terbesar kita di dunia ini. Kita mati di atas Islam, kita mati di atas iman, dan kita mati di atas sunnah. Dan itulah husnul khatimah. Dan tentu lebih dari itu, harapan besar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di alam barzahnya, kemudian selamat sampai di kehidupan akhirat, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan juga tanpa azab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu nafi dan bisa melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas sunnah sampai ajal datang menjemput kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian tadi pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yaman hafizahullah ta'ala. Dan kita bisa mengambil faidah bahwa syirik merupakan bentuk menduakan Allah dalam peribadatan. Dan syirik ini harus dijauhi oleh setiap muslim dikarenakan memiliki dampak yang sangat besar bagi agama seseorang dan akan membahayakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Di antara bahaya yang sudah disebutkan tadi adalah kezaliman kepada Allah Ta'ala. Pelakunya akan kekal di neraka jika belum bertaubat sampai dia wafat, menghapuskan amal soleh dan pahalanya, menghinakan diri pelakunya. Syirik merupakan sarang khurafat, dapat menghancurkan iman, merupakan sumber ketakutan, membuat orang malas dan selalu ingin mencari dunia dengan cara yang instan, memecah belah persatuan umat, dan dia merupakan dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan cara bertaubat dan meninggalkannya secara total. Seluruh bahaya syirik ini bisa teman-teman dapatkan di pengantar penerbit yang ada di buku Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang diterbitkan oleh penerbit Mufid. Insya Allah di materi berikutnya kita akan menyimak biografi penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pensyarah yaitu Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.